pemimpin itu udah Ya udah biasa menderita dengan yang disampaikan oleh katanya ibu Ustadz kota itu Eka lebih Permati. kejam daripada ibu tiri gitu Pengadilan ya. dan penjara itu disebutnya sebagai ultimum remedium. Teman ngopi itu di teman ngopi, pokoknya jalan terus. Selamat datang di teman ngopi. Teman-teman ini tentang perang 90%-nya adalah informasi. Napoleon Bonaparte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di teman ngopi, ngobrol perkara persatuan Islam. Bersama saya Jibril Abdurrahman. Dan kali ini saya sudah ditemani oleh yang punyanya informasi PP Pemuda Persis. Oke. Dengan Ustadz Hendy Santika. Ustadz, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat alhamdulillah. Oke. Jadi teman-teman kalau yang belum pernah melihat Ustadz Hendy, karena Ustadz Hendy ini lebih senang berada di belakang layar. Baru kali ini beliau mau masuk frame. Manusia kegelapan, back Manusia end, kegelapan. manusia kegelapan. Back end ya. Jadi IT-nya nih Pemuda Persatuan Islam. Ngomong-ngomong soal IT, tadi ada kutipan dari Napoleon Bonaparte tadi. Perang itu 90%-nya adalah informasi. Ini gimana nih, informasi di dunia maya sudah sangat terbuka. Apakah kita bisa memenangkan perang? Nah, itu menarik juga sih sebenarnya ya. Jadi kalau kita berbicara masalah data, terutama data yang ada di Jamiah dan subspesialis lagi terhadap Jamiah Pemuda Persatuan Islam, ini memang awalnya masih kacau ya. Masih kacau data ini. Datanya berbentuk paper atau berbentuk ya, paper digital? base dulu. Awalnya memang pasti paper base ya. Awalnya memang paper base. Jadi mungkin yang belum tahu, jadi Ana sebagai ketua bidang Kominfo Pemuda Persis. Jadi Ana di Pemuda Persis itu join 2003. Berarti sekarang udah 2023 ya. Berarti sekitar 20 tahun. 20 tahun Ana di Pemuda Persis, jadi dari pertama gitu ya. Dari jamaahnya Jamaah Cirengit, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Jadi dari Sanawiyah? Mualimin? Enggak, dari Mualimin. Sebenarnya karena itu kan lingkungannya udah lingkungan Persis ya gitu ya, dari awal gitu ya. Memang Cirengit itu lingkungan Persis, sana madrasah, masjid gitu ya. Jadi suka ikut kegiatan gitu, dari dulu itu dari kecil pengen masuk Pemuda Persis, tapi kan apa boleh dikata gitu ya, apa boleh buat sesuai kualifikasi. Ya, belum sesuai usianya itu minimal kan waktu itu 17 tahun. 17 tahun berarti ya kelas 2 SMA lah, mualiminan baru bisa ikut ma'ruf gitu. Jadi setelah Ana masuk mau Pemuda Persis 2003, kemudian di jamaah lihat-lihat gitu kan, kebetulan jadi sekretaris waktu itu beberapa tahun. Ternyata wah, datanya ya pada saat amburadul gitu ya, acak-adut lah kalau bahasa Sundanya mah. Ini teman-teman yang yang memang sudah senior di Pemuda Persis mungkin masih ingat bagaimana mendistribusikan atau susahnya itu membuat KTA. Iya, KTA atau ditanya misalkan jumlah anggota Pemuda Persis saat ini yang aktif ada berapa ribu gitu. Tersebar di mana saja. Apa pendidikannya? Karena memang paper base itu kadang-kadang di copy pun sulit ya. Iya, gimana mau di copy ya, di fotokopi ya bisa, tapi kalau di copy paste ya nggak bisa, gimana manual, gitu. Dan tidak ada cara lain, tiada bukan kita harus mendigitalisasikannya. Dari masalah itulah Ana punya ide, ya qadarullah Ana ya sehari-hari memang di dunia IT gitu ya, buat aplikasi sana sini, bantu orang lain, bantu lembaga, bantu perusahaan gitu ya dalam luar negeri. Lah, Ana kan orang IT, kenapa Ana nggak mengembangkan anak orang IT? Ya udah, Ana fokus di IT gitu, membantu mendigitalisasikan data yang ada di Pemuda Persis khususnya gitu ya, Pemuda Persis gitu, karena ya anggap sajalah Ana ke spesialisasinya di sana gitu ya. Udahlah gitu, kemudian nyari teman-teman yang bisa diajak untuk ya bantu diskusi gitu ya. Pada saat itu 2000 Ana punya ide itu 2012 gitu ya, 2012. Oke, 10 tahun yang lalu. 11 tahun yang laluan ya, anggaplah 10 tahun yang lalu lah gitu ya. Terus gimana ini ya? Jadi Ana mulai
Jadi karena aneh dulu itu kerjanya di Jakarta. Di bidang IT juga. Iya di perusahaan Jakarta IT. itu. Jadi dulu hijrah gitu ya. Dari Pemuda Hijrah Persis itu ke Kabupaten kota. Bandung. Hijrah. 2010, 2011 itu hijrah ke Jakarta ceritanya. Mengadu nasib. Iya, Mengadu iya. nasib di ibu kota yang katanya ibu kota itu lebih Lebih kejam kejam daripada daripada ibu tiri. Ibu tiri katanya gitu. Jadi anak Jakarta 2010, 2001, 2011, 12 bikin gitu ya. Gimana nih buat aplikasi? Ya udahlah, kita buat aplikasi. Tadinya kalau yang teman-teman IT ada namanya bahasa Java karena aneh dari dulu memang Java gitu bahasanya bahasa Java, Javanese. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman Bukan bahasa ya. Jawa. Bahasa pemrograman gitu. Karena aneh biasanya bahasa Java biar lebih familiar, tapi tanya sana sini kalau pakai Java nggak ada yang bisa bantu karena ya sangat Sudah mungkin bergeser mungkin ya. bukan bergeser, susah. Oh, susah. Gitu ya, agak bahasanya terlalu tinggi. Sesusah apa bahasa Java dengan bahasa wanita? Sat? Wah, tapi lebih susah bahasa wanita gitu ya, apalagi bahasa kolbunya itu ya. Susah lah pokoknya dibandingkan bahasa lain mungkin Java agak susah. Jadi kalau aneh pakai Java agak susah. Ya, gimana nih berpikir, oh iya, ada bahasa yang dipakai oleh seluruh dunia, bahasa sejuta umat. Namanya ini bahasa yang nggak pernah disukai oleh semua laki-laki dan perempuan sebenarnya, PHP. Namanya PHP, ada bahasa pemrograman namanya PHP. PHP ya. Emang populer sekali itu. Populer sekali karena mudah. Ya udahlah, aneh menentukan udahlah kita pakai bahasa PHP aja, bahasa yang paling mudah dan bahasa sejuta umat gitu kan. Ya udah bahasa PHP, aneh buat bahasa PHP 2012. Ya karena aneh PJKA dulu ya di Jakarta, pulang Jumat kembali Ahad, jadi berangkat itu Ahad siang atau Senin pagi, subuh ya pada subuh di bus gitu naik Prima Jasa ngoding gitu ya, sambil di jalan 3 jam 4 jam ngoding lah. Kemudian nanti udah sampai ada waktu di kantor sambil istirahat ngoding lagi buat itu, kemudian balik lagi ke kosan ngoding gitu ya. Nah, buat itu ngoding itu untuk perusahaan atau memang sudah inisiatif untuk pemuda? untuk Pemuda Persis. Oh, Kalau untuk ya Pemuda kalau Persis. untuk perusahaan ya di kantor Di aja, waktu kerja, kantor office aja hour. gitu. Tapi kalau nggak gini nggak akan beres-beres ini kata aneh waktu gitu. Udah aja, soalnya kan ya sibuk banget gitu ya di kantor juga sana sini. Ya gimana cari waktunya gimana ya, istirahat, kemudian di mobil, kemudian perjalanan pulang gitu ya, ngoding terus sendirian. Ternyata setelah anak buat pakai PHP tersebut tetap aja nggak ada yang bantu. Oke, jadi tetap single fighter. Tetap aja single fighter. Oke. Aduh, nggak ada ternyata aneh tetap pakai Java nggak bisa, terus pakai PHP biar ada yang bantu biar mudah. Ternyata setelah pakai PHP aja, PHP juga nggak ada yang bantu, tetap sendirian gitu. Jadi 2015 ya mau muktamar gitu kan, mau muktamar tuh 2015 ya. Yang berarti muktamar terpilihnya Ustadz Eka. Ustadz Eka, almarhum Ustadz Eka gitu, peralihan dari Ustadz Tiar ke Ustadz Eka gitu. Karena itu menginisiasikan kepada panitia pada saat itu, anak diangkat saya panitia, IT-nya gini aja. Gimana kalau pendaftaran peserta muktamar, anak bikin websitenya, bikin web aplikasinya, diajukan ke panitia, oke lah boleh. Nah, pada saat itu aneh buat, kemudian udah anak online udah jadi, namanya bukan anak online waktu itu ya, udah jadilah sistemnya. Tapi memang belum launching. Ya, belum launching karena aneh waktu itu di PD. Ya di Masih PD, di PD. ya masih di PD ya, susah kalau mau. berarti masih prototipe. Ya, masih prototype gitu ya. Masih prototype, belum dipakai. Oh, istilah IT itu beta ya. Ya, Oh, masih masih beta lah. Misalnya alpha, beta gitu ya. Kemudian dibuatlah prototype untuk peserta muktamar. Mereka oke, setuju. Nah, setelah Ustadz Eka terpilih jadi ketua pemuda, kemudian Ustadz Eka bertemu dengan Ana, kemudian Ustadz Eka bertanya, "Hen, bantuan Ana memeres data di Pemuda Persis IT gitu." Ana ingat selalu itu. Ustadz Ana mah udah bisa nangan kieu hungkul cinte. Saudara Ana cuma bisanya ini aja. Teu Ana naon bae bating ustad, batur mah ustad ente we anu meresan IT dah gitu. Nah, Ana itu mikir pada saat itu. Tapi bentar. Kan nusajen Ustad, yang lain Ustad. Ya, Ente yang megang IT IT gitu. itu Tapi mau tidak mau kalau ke PP Pemuda Persis jadi Ustad Hendy. Ustad jadi, IT. itu banyak sebenarnya gini, panjang juga sebenarnya dongengnya ya, ceritanya. Jadi
Aneh pikir skill aneh enggak di ustad lah kasarnya. Aneh masih bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, Jepang, Korea ya masih bisa gitu ya. Bukan di mimbar maksudnya ya? Bukan di mimbar gitu. Aneh sebelumnya ya biasalah. Ketika pemuda Persis biasalah jadwal pengajian gitu ya. Jumatan gitulah biasalah ngisi-ngisi pengajian, Jumatan biasalah gitu. Tapi aneh pikir kalau aneh terus di sini terus nggak ada yang megang IT. Terus ustadz udah banyak. Ya. Tapi yang khusus spesialis meresan IT yang buat IT nggak ada kayaknya. Bukan nggak ada sih sebenarnya banyak tapi belum terlihat dan tidak ada inisiatornya. Oke. Bingung ya udahlah. Jadi kasarnya itu ya udah Ana memutuskan kasarnya itu berhentilah. Ana nggak ngisi pengajian dari ustad insaf kasarnya itu. Udah berhenti jadi ustad. Kemudian Ana fokus memfokuskan diri di bidang IT. Iya, bidang IT untuk beberes semua lah. Data pemuda. Setelah Ustadz Eka dilantik, Ustadz, ya Ana kan udah jadi aplikasi. Ustadz, Ana udah aplikasi gini. Tadinya sebelumnya itu Ana minta itu ke Persis. Maksudnya ada aplikasi itu bukan buat pemuda, awalnya itu ke Persis dulu. Tapi kebetulan Ustadz di PP Pemuda, jadi udah dipromosikan ke situ dulu. Iya, sebenarnya belum itu sebetulnya. Jadi ya udah mempromosikan itu ke Persis, Ana ngomong ke Persis, Ana punya aplikasi buat untuk memeres, untuk merapikan data yang ada di jamiah khususnya ke Persis. Qadarullah pada saat itu nggak ada yang nyambung, mungkin belum ada yang paham. Belum paham. Ya, belum paham pada saat itu Ana ngobrol IT, kemudian ini pergerakan IT, kemudian berat aplikasi, digitalisasi, belum pada paham sehingga kasarnya itu kayak cinta bertepuk sebelah tangan gitu. Oke, jadi seharusnya memang anak online itu awalnya untuk Persis dulu. Awalnya itu untuk Persis ada saat itu. Tapi karena ya tadi tidak gayung bersambut, bertepuk sebelah tangan, aneh capek ngobrol ke Persis sana sini, ceritanya itu nggak ada yang respon. Pada saat itu ya udah kok sadeka ngeus lah cenah capek-capek teuing ngobrol ka kolot anu teu ngarti mah gitu sadeka teh beresan nu pemuda ya Ustaz maksudnya karena kalau di Persis kan lebih luas jangkauannya jadi aneh mau ke Persis dulu beres Persis nanti ke sana ke pemuda ke pemudi memang logis itu tadinya gitu logis jadi kalau memang dari Persis itu pasti turun ke otonom tapi kalau dari otonom susah naik iya itu tadinya gitu ini bukan apa-apa teman-teman sekalian teman ngopi sekalian jadi karena memang di dalam organisasi itu ada hierarki organisasi jadi hierarki struktural. Ya, jadi kalau memang kebijakan dari atas itu mudah turun, tapi kalau usul dari bawah itu susah untuk naik seperti itu. Perubahan yang diinisiasi dari bawah itu susah naik. Agak susah kalau bottom up itu agak susah, tapi kalau top down itu lebih mudah. Makanya udah ke Persis dulu, ada itu minta izin ketemu sana sini ternyata bertepuk sebelah tangan. Sadeka, anak curhat ke Sadeka, udah daripada capek-capek ke Persis maksudnya ya ngobrol sana sini nggak ada yang nganggap lah kasarnya itu. Udah balik lagi ke Purwadaksina lah kasarnya kalau mah cai dalam arti ke pemuda Persis lagi. Basic kita di pemuda Persis juga belum rapi. Udah beresan di Persis di pemuda aja. Ya udahlah kalau gitu mah makalah pemuda Persis digunakanlah oleh pemuda Persis. Iya, pertama itu kan 2015 Desember. Kemudian muskernasnya itu Maret lah gitu ya. Kemudian dilaunchingkan itu bulan Juni 2016. Official. Oke, dan sampai sekarang tahun 2023 itu sampai mana berapa persen misalkan untuk penggunaannya atau kematangan dari anak online ini? Kalau disebut berapa persen kematangan ini atau dari tujuan utama saja Ustaz? Kalau dari tujuan juga alhamdulillah karena kan dari 2016 itu 2023 ya udah 7 tahun jalan ya. 7 tahun jalan ya perjuangan lah kasarnya perjuangan ini digitalisasi data di pemuda Persis. Alhamdulillah sudah let's say 90% dari tujuan. Up dan 90%. Iya, udah 90% lebih malah. Lebih karena yang aneh waktu itu inginkan rapi datanya alhamdulillah. Sekarang kalau ditanya pemuda Persis jumlahnya berapa? Di Indonesia buka anak online. Bisa dijawab gitu. Persebarannya di mana saja? Jawa Barat. Online. Berapa orang? Bisa. Di berapa pimpinan daerah? Pimpinan daerah. Bisa kota kabupaten. Yang aktif berapa orang? Yang tidak aktif, yang mutasi, meninggal, semuanya ada.
golongan darah biasanya kalau di grup-grup, Ustadz ada yang butuh butuh darah, golongan darah transfusi ya. A, B, B, C, D kasarnya. Golongan darah bingung. Di Ana Online ada. Cuma nanti kita belum integrasi ke PMI mungkin ya. Gimana gitu. Jadi alhamdulillah informasi-informasi, kemudian tujuan awal dari Ana Online itu dibuat untuk merapikan data administrasi jam'iyah khususnya pemuda Persis sudah tercapai alhamdulillah. Berarti betul dong, saya ngobrol dengan seorang teman bahwa tujuan utama dari digitalisasi adalah simplifikasi data. Yes, ya diantaranya. Karena kan ketika datanya kemarin itu paper base, itu kan susah, jadi ribet lah pokoknya nyari. Folder Tasik mana? Cek. Gitu ya banyak jauh gitu. Kemungkinan untuk tercecer data karena paper base itu sangat besar. Bahkan ini fakta ya, ada anggota yang ma'ruf 2005 2020 belum dapat NPA. 2005 2020 berapa tahun tuh? Itu pengalaman saya juga tadi. Tahun 9-10-an. Yes. Ketika saya kelas 3 berarti ya. Itu saya baru dapat NPA itu di tahun 2017. 7 tahun. NPA saya 17 sekian. Padahal ma'rufnya 10. Tahun 2010. Can you imagine that? Bisa dibayangkan gimana kalau pemuda Persis FSMR gitu ya, mudah menyerah. Kan biasanya, saya ngapain berjihad di jam'iyah? Saya NPA juga udah 15 tahun belum keluar. Misalkan NPA baru 5 tahun belum keluar, udahlah keluar. Makanya saya nggak mau bayar IWA. Gak. Ya itu 15 tahun ada yang belum dapat NPA. Setelah adanya Ana Online, sekarang ada proses namanya link caang. Jadi calon anggota itu, caang itu calon anggota singkatannya itu. Jadi kalau mau daftar ke Ana Online jadi pemuda Persis, masuk ke link caang di Ana Online. Kemudian registrasi di situ. Registrasi di sana, semua jika sudah beres ma'ruf, itu memang kebijakannya beda-beda ya tiap PD, tapi intinya kalau semua datanya sudah oke, sudah lengkap, dari isi caang sampai nanti ada approval PC, PD, PW sampai di akhir PP itu hanya setengah jam. Harusnya. Tidak lebih dari setengah jam. Harusnya. Makan kalau memang standby itu hanya 10 menit. Karena kan misalkan ada yang lama admin PC ngobrol ke admin PD. Ustaz, tolong dia approve. Admin PD ngomong ke admin PW, tolong dia approve. Admin PD PW ke PP, tolong dia approve. Itu kalau standby semua. Standby semuanya, oke, itu hanya sebenarnya kurang 5 menit. Kurang dari setengah jam. Iya, setengah jam lah itu bisa. Dan yang tadinya ada yang 15 tahun belum jadi NPA-nya belum dapat karena ya kalau kita misalkan di track papernya di mana, formulir anggotanya ternyata masih di PD. Di PD ditanya ke PD, enggak tahu, udah ke PP. Dari PP, dari PW terus blaming. PP bilang nggak mungkin dokumen nggak ke PW. Enggak terus. Jadi kalau kata Ebit Gade, entah siapa yang salah. Apakah kita harus bertanya pada rumput yang bergoyang? Itu susah itu di tracknya susah. Jadi kalau sudah ada caang, kemudian nanti registrasi Ana Online dan kemudian nanti akan mendapatkan kartu anggota berbentuk digital. Iya, IKTA. Ya, elektronik kartu tanda anggota. Kemudian kalau ma'ruf ada isyahadah ma'ruf. Jadi kalau gitu berarti untuk level-level misalkan Taufik dan sebagainya juga ada? Yes, ada. Jadi kita sudah mulai digitalisasi di mana-mana ya. Itu kan ma'ruf berarti kan kaderisasi tuh. Ma'ruf itu bidang kaderisasi. Di bidang kaderisasi ada ma'ruf. Kemudian nanti setelah masuk ada Tapik 1, ya, Tapik 2, Tapik 3 itu sudah digital. Sudah terintegrasi di situ. Terintegrasi di sana. Jadi daftar. Kalau caang kan kita inventarisasi data dari awal. Dari awal berarti ya wajar dong minta data semuanya, semua data. Tapi kalau sudah di-approve masuk di Ana Online, datanya kan sudah di Ana Online tuh. Jadi nggak usah ngisi semuanya, cukup input yang NPA. Cukup masukkan di NPA, daftar NPA karena datanya udah di kita. Udah datanya semua. Iya. NPA itu adalah membuka semuanya. Jadi jendela untuk data semuanya untuk anggota, tiap anggota. Jadi masukin NPA,
bray semuanya artinya keluar kalau Taufik itu. Nanti ditambahin pekerjaan dan usaha tidak Tan? Ada sebenarnya pekerjaan dan usaha, tapi pemuda Persis qadarullah kebanyakan mayoritas pada malu-malu kucing. Mereka tidak mengisi pekerjaan gitu. Pendidikannya mereka malu-malu mengisi biasanya. Padahal udah Ya. doktor, Ya. mualimin, pendidikan terakhir. Ada hal mah udah S2 tapi mereka nggak ngupdate pendidikannya, biasanya nggak ngupdate sehingga ya ada yang komplit ada yang enggak gitu profilnya itu. Tapi minimal kita sudah menyiapkan data tersebut. Jadi profil pemuda Persis itu misalkan kalau dari pemuda Persis mau ke Persis sebenarnya profilnya udah ada. Tinggal ngecek di Ana online. Misalkan Persis minta. Ana mau ngecek nih, mau tahu ini pemuda Persis Yang potensi mutasi misalnya. tensi berapa. Nah, kemarin kita sudah kasih data yang potensi mutasi setahun ini. Tahun ini. Ya, setahun ini udah ngasih nih potensinya. Terus sebenarnya itu kan nanti dialihkan disposisi ke bidang Kominfo. jamiah. Oh, jamiah dong, iya, jamiah iya. yang eksekusi. Jadi Kominfo hanya bertugas untuk develop sebenarnya. Yes, develop saja sebenarnya operator sebenarnya operator develop dan operator nanti diserahkan sebenarnya. Sebenarnya kan anak online ini bukan Kominfo sebenarnya, bukan domain Kominfo sebenarnya kalau antum jeli ya. Ini sebenarnya domainnya lebih jamiah. Admin jamiah, administrasi. Jadi anak online itu awalnya itu untuk menyelesaikan pertama masalah administrasi, datanya acak-acakan. Ya. Kemudian jamiah, 2. Pengembangan SDMO. Yes, SDMO-nya. Jamiah itu monografinya di mana. Antum mungkin kalau di PD, PW ya atau PC, PD, PW itu tiap tahun biasanya dulu dikasih monografi jamiah yang berisi berisi batasan wilayah di mana monografi, ketuanya siapa, kegiatannya apa semua komplit. Tiap tahun dan tiap tahun juga diminta lagi. Kemudian PC bertanya, PC PDPW, data tahun kemarin kemana ya Ustadz? Dan untuk apa itu? Dan sebenarnya untuk kalau apa? diupdate terus seperti itu. Nah, itu karena belum masuk data informasi, belum karena datanya tercecer. Makanya minta lagi. Kan tahun kemarin udah ngisi. Ya, itu kan nggak ada datanya gitu karena paper base. Nah, sekarang udah ada. Jadi kita sekarang membantu. Sudah simpel. Iya, udah simpel. Jadi waktunya itu membantu anak online itu membantu kaderisasi, administrasi tadi dakwah, kemudian jamiah, kemudian maju lagi ke kaderisasi. Tadi ada ma'ruf, tapik 1, 2, 3 gitu ya. Nanti ke bendahara, kemudian nanti ke pendidikan ada i-raport. Semuanya nanti roadmap-nya banyak. Tapi yang inti-intinya di Pemuda Persis yaitu merapikan sistem administrasi sudah. Jamiah sudah. Okay. Jadi posisi secara efektivitas sangat efektif ya saja. Insya Allah, alhamdulillah yang kalau laporan-laporan dari PC PDPW alhamdulillah gitu ya. Oke. Tadi kan dibahas bahwa ini pakai bahasa pemrograman yang lebih ringan dan lebih mudah untuk dipahami. Iya, lebih mudah di dipahami ya. Apakah sekarang masih menggunakan itu ataukah memang sudah beralih kepada bahasa pemrograman yang lain? Masih ya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Ini kan mudah. Katakanlah mudah dan orang lebih mudah daripada yang lainnya, dari bahasa yang lainnya lah. Dan orang-orang cenderung memang lebih mudah memahami dan mudah mendevelop. Nah, bagaimana risiko keamanannya, Ustaz? Kalau resiko keamanan memang selalu ada ya. Sistem apapun, secanggih apapun, pasti nggak ada sistem yang sempurna, yang mudah dibobol. Tapi kita berikhtiar, ini tidak terlalu mudah untuk dibobol lah gitu ya. Kalau celah keamanan pasti ada ya, selalu. Karena kita misalkan udah level 2, kalau misalkan malingnya, hackernya udah level 3, kita bobol. Kita udah level 4, malingnya, hackernya level 5 terus. Jadi kejar-kejaran nih sama hacker. Yes, tapi insya Allah sama seperti kita bikin rumah lah. Bikin rumah, kalau kita sudah kuncinya sudah dibalik. Pintunya sudah terkunci, kemudian gerbangnya kita pakai gerbang, ada satpam, masuk komplek, ada lagi. Nah, kita sudah ikhtiar, terus ada maling, qadarullah, kita sudah ikhtiar, tawakal ala Allah, kita enak mau ke sana. Tapi insya Allah. Tapi memang anak online atau developer anak online ini teman-teman dari relawan ya Ustaz ya? Yes, volunteer. Kita volunteer IT. Volunteer ada berapa sekarang volunteer ya? Yang tersisa itu sekarang tinggal 10-an. 10 dari 300
350. 350. Teman-teman, di awal-awal ini anak online, bukan di awal dari kepemimpinan Ustadz Fahmi ya. Iya. Anak online ini memang memiliki 350-an volunteer dan akhirnya pada kesempatan kali ini Filter. ternyata sudah masuk ayakan ya. Iya, dia udah di Sisa filter. 10 sementara dan mudah-mudahan tetap Hukum konsisten. alam berjalan. Hukum alam berjalan ya. Seleksi alam berjalan gitu ya. Jadi anak itu kan nggak bisa sendirian ya untuk mendevelop ini waktu tahun 2000 dari 2012 sendirian terus sampai 2009. Jadi sebenarnya 2018 udah ngerekrut tapi nggak jalan, dan 2009 ya udah aneh menggunakan kekuatan link aneh lah kasarnya. Aneh kan ceritanya ya di Jakarta udah lama gitu ya kenal orang-orang IT, kemudian aneh japrian satu-satu, antum bagus nih, gimana kalau ikut tim Ana sebagai volunteer di Pemuda Persis. Apa tuh Pemuda Persis itu, Kang? Aneh jelaskan visi misinya. Aneh paling menekankan bahwa mohon maaf di Pemuda Persis nggak ada fee-nya, no fee at all. Jadi kalau antum ngoding nggak dibayar, nggak profesional. Tapi Ana hanya bisa menyanyikan ini. Apa itu, Ustadz? Insya Allah karena ini adalah aplikasi untuk dakwah, aplikasi untuk membantu Pemuda Persis dalam dakwahnya. Insya Allah ketika ada Pemuda Persis yang terbantu dakwahnya dengan data-data yang aplikasi yang kita buat, maka antum akan kecipratan pahalanya. Oh gitu ya, Insya Allah. Oke, anak ikut. Maka join lah 350. Anak meeting berapa kali, ternyata yang aktif ambil tiket itu kan. Kalau orang IT udah pada paham lah cara kerjanya seperti apa, karena kita ada meeting mingguan, kemudian ada grupnya gitu. Kita di Telegram dulu, di Telegram karena diantaranya Telegram garis keras gitu ya. Anak Telegram garis keras. No WA-WA-an. Nggak ada WhatsApp-WhatsAppan. Kalau di jamnya pakainya Telegram. Jadi udah biasa. Ini 350 itu yang nggak respon lah kasarnya itu, diskusi enggak, komen enggak, dimention nggak menjawab gitulah. PHP ikut meeting enggak ikut meeting nggak apa-apa, tapi misalkan komen nggak bisa atau ngasih ngupdate lah, ngobrol nggak ada. Jadi yang tersisa itu cuma 10, dan ada satu orang yang paling salut lah kasarnya itu dari awal itu ada orang bukan Pemuda Persis, karena kebanyakan bukan anggota, bukan anggota. Tapi ada yang militannya? Ya, ada militannya. Jadi ada orang jauh, orang Jember gitu ya. Oh iya. Jember, Bandung, Jember. Jauh ya gitu ya. Tapi dia selalu komit, diskusi ikut, kalau di-mention pas respon, aneh suka lah gitu ya. Pas respon dia benar-benar paham gitu apa self-organize, self-assessment gitu ya. Mereka ngaturnya sendiri aja, udah pada tahu. Karena kan kalau orang IT udah pada tahu kerjanya harus seperti apa. Karena bedanya gini, kalau yang profesional dibayar, di kantor dibayar, tapi kalau ini kerjanya sama, cuma bedanya nggak dibayar gitu. Jadi mereka nggak ada bedanya antara kerja di kantor sama kerja yang di volunteer lah kasarnya, itu volunteer Kominfo Pemuda Persis, kerjanya mah sama, cuma bedanya tadi nggak dibayar, tapi dia bagus. Oke. Dan saya salut ini dari teman-teman IT itu, ready on call 24 jam rata-rata. Iya, karena biasa. Kemarin itu siapa ya? Ada yang ngobrol, takutnya ganggu Ustadz Hendy katanya. Nggak. Itu bilangnya jam 8 malam. Takut ganggu Ustadz Hendy. Saya bilang, Ustadz Hendy dicek telegramnya, silakan kirim telegram jam 12. Dia jawab. Saya bilang gitu. Emang teman-teman IT ini luar biasa sekali, kompak ya, yang 10 orang ini. Yang 10 orang ini, jadi udah biasa. Kayaknya kita haus ya. Mana tadi kita ada sponsor nih, sponsor. Ini. Ada tangan siapa ini? Tangan-tangan besar. Enggak. Ini produk Jamia kan. Produk Jamia. Secara korporat belum ada informasi sponsorship, tapi kami selaku anak Jamia. Ikut mempopulerkan TGM, Tirta Guna Mandiri. Oke, luar biasa sekali. Teman-teman, silakan untuk memesan TGM di supplier terdekat. Biasanya ada di cabang atau di cabang, biasanya di cabang. Hubungi PC terdekat. Itu ada biasanya distributornya. Kalau nggak ada, biasanya ke PD, otomatis PD akan mengarahkan kemana harus memesan lah gitu ya. TGM. Saya diminum dulu, Ustaz. Kita pesan dulu. Karena teman ngopi pada malam ini belum bikin kopi. Ngopi ini adanya air putih biar sehat. Bismillah.
Alhamdulillah segar. Duh, basah. TGM. Apa itu tagline-nya itu? Saban ngariung, TGM nimbrung. Nah, kita lagi ngeriung, maka TGM nimbrung. Syukron. Oke. Lanjutkan. Set. Tadi kan posisinya tidak dibayar. Tidak dibayar. Tapi saya yakin ada beberapa bagian yang memang harus berbayar. Misal, developing membeli server. Jadi gini ya, kalau para volunteer ini memang nggak dibayar, ya semua nggak dibayar. Tapi kan kita harus ada yang membayar karena server harus dibayar, hosting harus dibayar, kemudian toolsnya harus dibayar. Ya dari dulu juga mikir ini gimana ya. Nah, Hana mikir ya kalau mikir ini gimana dibayarnya nggak jadi. Terus Kalau dipikirin aja nggak jadi gitu ya. Ya udah buat aja. Kemudian qadarullah ana ya minta doa ya Allah luaskan rezeki ana mau berjuang di IT khususnya di Pemuda Persis di Jamiah ini, tolong luaskan rezeki ana lah gitu untuk bantu ini Jamiah khususnya di Pemuda Persis. Qadarullah Allah memberikan rezeki ya lumayan lah gitu ya. Maka selama ini bayar Waktu itu penghasilan masih UMR. di bawah kayaknya. Wah. Masih di bawah ya. Nah, sekarang teman-teman bakalan nyangka berapa penghasilannya, silakan tebak saja. Dulu di bawah UMR lah gitu kan. Itu udah ke Jakarta. Nah, alhamdulillah itu server itu dulu itu sampai 10 juta. Sebulan? Oh, sebulan. Ya, banyak waktu awal-awal ini kan setupnya banyak lah. Servernya di Singapura, ini bayarnya mahal, toolsnya juga banyak. Awal-awal itu setahun 10 juta lah gitu. Terus Sebulan? ya sebulan tuh 10 juta selama setahun ini. Terus waktu itu 2013, 14, 15, 16 gitu ya. Terus gitu ya. Kemudian recalculate, oh ini nggak perlu. Ada sampai yang dibuang akhirnya berapa bagian? Iya, dibuang 7,5 sampai akhirnya sekarang 5 juta. 5 juta per bulan. 5 juta per bulan lumayan. Dan masih dengan uang pribadi. Ya dari awal uang pribadi, kemudian setelah kemarin muktamar karena udah 5 tahun lebih ya gitu ya sama aneh bayarnya. Qadarullah, aneh serahkan ke Pemuda Persis gimana nih? Nah, kita berpikir gimana nih cara bayar operasional anak online waktu itu. Udahlah, kita kan mau hair. Nah, dari hair waktu itu ternyata hair itu kan kebutuhan bayar anggap aja 5 juta per bulan. Sebulan kali 12 kali setahun 60 juta. Ya, 60 juta. Hair dapat berapa sih? Iya. Kan dibagi-bagi kan hair itu kan nanti bayar hair 25.000. Anggota kalau bayar 7.000. sekarang 5.000. Oh, 5.000. Anggap aja 5.000 ya 25.000, anggap bayarnya let's say yang 5.000 lagi lah. Berarti 125-an lah gitu kan bagi-bagi buat ki-aki deh buat sana mungkin hanya bisa bertahan waktu itu qadarullah setahun lah. Jadi sampai Desember kemarin tuh udah setahun Di handle PP. di handle PP gitu di PP Sekarang gitu. balik lagi. Ya sekarang balik lagi qadarullah. Teman-teman yang males bayar IWA, bayar tuh. Saya ini 5 juta sebulan. Jadi antum kalau pikirkan misalkan teh antum mah cuma bayar IWA 20.000, 10.000, sekarang 20. 20. Iya itu iuran anggota sekarang namanya 10.000 per bulan, 20.000 per bulan. Itu hararese. Kali setahun mungkin berapa? 20.000 kali 12. 10 juta sebulan. 240 ya, walau ini kan 10 juta per bulan gitu kan, uang dari mana gitu kalau mikirnya. Berarti saya belajar dari Saden itu, kalau mau pengen bayar iwanya gede itu, minta ke Allah, ya Allah luaskan rezeki saya untuk Pemuda Persis. Untuk Pemuda Persis gimana Allah bukakan jalannya, alhamdulillah gitu, membukakan jalannya gitu. Makanya aneh bisanya IT, ya yang lain mungkin banyak lah gitu ya, mungkin tidak menafikan yang lain, perjuangan yang lain juga sama, tapi karena aneh orang IT, aneh pahamnya IT, kemudian aneh minta kalau ya Allah ini Pemuda Persis butuh dana untuk pengembangan jamiah khususnya di bidang IT, aneh nggak punya uang, kalau kasarnya itu kalau gajinya segini terus ya masih kurang gimana mau bayar gitu kan, buat ke rumah juga kurang lah gitu kasarnya itu. Ya udah Allah qadarullah Allah berikan, kemudian ya udah anak janjiannya kan ya udah ini bayar buat Pemuda Persis lah gitu ya. Ya qadarullah gitu ya, alhamdulillah Allah memberikan dan jalan lah gitu ya selama 5 tahun tersebut gitu ya, 5 tahun tersebut gitu. Qadarullah. Set,
kita sudah setengah jam Ustaz ngobrol. Nah terasa ya? Enggak. Nggak kerasa, luar biasa sekali, asik sekali kita ngobrolin tentang anak online dan hal-hal yang berhubungan dengan big datanya pemuda Persis. Data pemuda Persis. Baik, sebelum kita akhiri, Ustaz, ada closing statement dulu silakan untuk tentang anak online dan big data ini. Kita ini teman-teman, karena anak online ini dibuat untuk pemuda Persis dan kebanyakan untuk sekarang itu ranahnya ranah strategis ya. Jadi untuk para taskil, para pimpinan, kalau PP untuk para taskilnya, kemudian PW, PD, PC untuk saat ini untuk para level pimpinan. Itu untuk apa? Kita selalu bilang DDP, Data Driven Policies. Jadi kebijakan-kebijakan yang ada di Jamiah ini harus berdasarkan data. Berdasarkan data. Datanya dari mana? Anak Online. Apapun masalahnya, anak online. Solusinya. Gak. Itulah itu. Jadi antum sebenarnya anak online itu sudah ada datanya banyak, udah karena mencapai big data gitu ya. Untuk big data ini diperlukan banyak, makanya dimulai dengan anak online dulu. Sekarang data pemuda Persis sudah ada di kita, kebanyakan itu sekarang udah banyak, makanya kita gampang gitu. Insya Allah mau apa-apa tinggal minta. Baik, terima kasih. Teman-teman sekalian, di beberapa bagian terakhir tadi saya ingat sebuah kalimat, jangan meminta Allah mudahkan urusan kita, tapi mintalah Allah untuk menguatkan kita. Luar biasa sekali. Terima kasih kepada Ustaz Dendi yang telah menemani saya pada kali ini, episode ini di Teman Ngopi, teman ngobrol perkara pemuda Persatuan Islam khususnya ya. Baik, semoga kita dapat ketemu kembali Ustaz di Insya Allah. lain waktu dengan tema yang berbeda tentunya, tapi mungkin mudah-mudahan tentang perdataan lagi. Seru sekali ini. Digitalisasi ya. Digitalisasi. Baik, terima kasih sekali lagi teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali di kemudian hari, di kemudian episode. Saya Jibril Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.